Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotib Al-Haris, calon guru PAI kamu. Dan pada kali ini kita akan meladani dua tokoh hebat, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan sahabat Uwais Al-Qarni. Sayyidah Fatimah memiliki nama lengkap dan sanad Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu saja beliau adalah salah satu wanita mulia di dalam agama Islam. Sayyidah Fatimah dilahirkan dengan kecantikan yang luar biasa dan juga kecerdasan yang tidak kalah luar biasanya. Beliau juga taat kepada orang tua, penyabar dan juga mandiri dalam hidupnya. Ketika zaman Rasulullah berdakwah, banyak sekali tantangan dari kaum Quraisy yang tidak suka dengan beliau pada waktu itu. Dan walaupun keadaannya seperti itu, Sayyidah Fatimah tidak pernah berputus asa dan selalu memberikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemuliaan Sayyidah Fatimah juga dibuktikan dengan berbagai gelar yang ia dapat, seperti Az-Zuhra yang cemerlang, Batul Perawan, Kanis terpelihara, Al-Tahirah yang suci, Ummul A'immah ibu para imam, Sayyidah pemuka yang mulia, dan Nisa'ul Amin wanita sejagat. Nah, apa yang dapat kita tahu ladani? Sebagai seorang wanita tidak ada yang membatasi untuk menjadi seseorang yang mandiri, seperti Sayyidah Fatimah yang bahkan harus menggantikan peran ibunya sejak kecil. Dan sebagai seorang wanita juga tidak hanya mempercantik diri, tetapi juga harus meningkatkan kecerdasan agar menjadi sosok wanita yang berkualitas seperti Sayyidah Fatimah. Dan juga sebagai seorang wanita, apalagi menjadi sebagai seorang istri nantinya, harus senantiasa bersyukur dan mendukung suami nantinya dalam berkeluarga agar mendapatkan keridhaan dan juga keberkahan dalam berkeluarga. Selanjutnya adalah sahabat Uwais Al-Qarni dengan kisah yang sangat terkenal, yaitu menggendong ibunya untuk berhaji. Jadi sahabat Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk Yaman, daerah Qarn, kabilah Murad, dan beliau itu adalah anak yatim sehingga beliau sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Sahabat Uwais Al-Qarni juga pernah diberikan penyakit kusta dan beliau berdoa kepada Allah dan akhirnya disembuhkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah. Mendengar ini, Umar bin Khattab ketika telah menjadi Amirul Mukminin senantiasa menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni dan selalu bertanya kepada jamaah yang berasal dari Yaman. Hingga suatu ketika Umar bin Khattab dapat berjumpa dengan Uwais Al-Qarni dalam rombongan jamaah haji dari Yaman, dan Umar bin Khattab langsung memohon kepada Uwais Al-Qarni untuk memintakan ampun kepadanya dan menawarkan kepada Uwais Al-Qarni agar dimakmurkan di negaranya, yaitu di Yaman. Akan tetapi Uwais Al-Qarni menolak tawaran hal itu dan meminta agar dibiarkan menjadi orang yang sederhana. Nah, apa yang dapat kita tahu ladani? Yang pertama, sikap sederhana. Walaupun Uwais Al-Qarni ditawari oleh Amirul Mukminin menjadi seseorang yang makmur, tapi beliau lebih memilih untuk menjadi seseorang yang tetap sederhana. Selanjutnya, ikhlas dan tetap berusaha. Walaupun ada banyak cobaan yang didapatkan oleh sahabat Uwais Al-Qarni, namun beliau tetap berusaha dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan taat kepada ibu, karena ibu adalah wanita yang sangat mulia dan akan buka banyak sekali pintu keberkahan untuk hidup kita, seperti Uwais Al-Qarni yang tidak dapat melihat Nabi Muhammad, tapi karena ketaatannya kepada ibunya, dia bisa terkenal dan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.